Berjumpa kembali dengan kakak-kakak di sini, Kak Joni, Kak Yuli, dan Kak Edwin. Nah, hari ini kita mau ibadah bersama walaupun masih lewat online aja ya. Gimana kabar adik-adik? Puji Tuhan, kalian pasti sehat, masih semangat ya. Kita akan pujikan nama untuk Tuhan. Lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Masuk dalam acara selanjutnya, mari kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan kita, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, menolong kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, boleh memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang ada di sini, biarlah Engkau juga berkati kami yang akan menyampaikan pujian, firman, juga ayat hafalan, juga pengiring pujian kami Tuhan. Juga kami teringat untuk adik-adik yang di rumah Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka kalau saat ini mereka sedang mengikuti acara ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menolong mereka. Biarlah Allah Roh Kudus juga bekerja di dalam hati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, kita hari ini mau pujikanku tetap cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Yesus.
Yesus. Walaupun apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin hidup kita nggak selalu mulus, ada saja masalah atau apapun juga. Tapi kita mau berjanji, kita mau mengikut Yesus untuk selamanya. Nah, kita akan pujikan sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan pujikan tetap setia. Kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu secara online ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya dengan penuh sukacita. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, buka hati, jiwa, dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti akan maksud Tuhan. Terima kasih ya Allahku, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, tema kita hari ini adalah taat sampai akhir hayat. Ya, diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ya, teman kita Lintang dan Ella akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Silakan Lintang dan Ella untuk membacanya. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 6
ayat 8-15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini, mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Stefanus dibunuh sampai selalu sadir. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Ya, seorang tokoh yang bernama Stefanus yang taat kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Adik-adik tahu nggak apa kata taat itu? Kata taat itu dalam bahasa Kamus Besar Indonesia berarti patuh, ya, setia dan saleh. Ya. Ada beberapa alasan kita untuk menjadi taat. Misalnya, ketika adik ingin mendapatkan sebuah hadiah, ya, pasti ada hal yang harus ditaati. Ya. Misalnya, Mama, Papa berjanji untuk memberikan hadiah kepada adik-adik ketika adik-adik naik kelas. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Pasti adik-adik dengan taat dan setia belajar dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya bagus dan pada akhirnya nanti akan mendapatkan hadiah dari Mama dan Papa. Ya, tapi hari ini kita tidak belajar tentang ketaatan yang nanti akan mendapatkan hadiah adik-adik. Tidak ya, tapi ketaatan yang berasal dari benar-benar ketulusan hati kita. Kita belajar dengan kerelaan hati kita. Ya, kita akan belajar dari seorang tokoh yang tadi kakak sebutkan, yaitu Stefanus. Ya, adik-adik, siapakah Stefanus itu?
Stefanus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang taat dan setia hingga akhir hidupnya. Ya. Stefanus juga salah satu murid Tuhan yang dipilih untuk melakukan pelayanan bagi janda-janda dan murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya semakin hari semakin banyak. Stefanus juga seorang yang penuh dengan iman, kuasa, karunia, dan Roh Kudus. Adik-adik, mengapa Stefanus diadili hingga dihukum rajam dengan batu sampai mati? Bagaimana sikap Stefanus ketika diadili? Yang ketiga, apakah yang disuruhkan oleh Stefanus sebelum dia meninggal? Kita akan bahas satu persatu ya adik-adik ya. Yang pertama, mengapa Stefanus diadili? Adik-adik, Stefanus adalah orang yang penuh dengan iman, kuasa, karunia, dan Roh Kudus. Maka ia dapat mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Hal tersebut membuat orang Libertini. Nah, siapa orang Libertini itu? Orang Libertini adalah orang-orang Yahudi yang dulunya adalah budak, tetapi sekarang sudah bebas. Mereka orang-orang yang membenci Stefanus dan bersekongkol untuk melawan dia. Sehingga Stefanus dibawa ke mahkamah untuk diadili. Di sana ada saksi-saksi palsu yang disewa untuk memfitnah Stefanus. Ia dituduh untuk menghujat Musa dan Allah. Adik-adik bisa lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 11. Serta menghina Allah dan hukum Taurat. Nah, adik-adik, pada saat Stefanus dibawa ke mahkamah agama dan diadili, orang banyak melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Di pengadilan itu, Stefanus menjawab tuduhan-tuduhan dengan penuh hikmat dan keberanian. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Namun hal itu justru membuat mereka marah dan membawa Stefanus keluar kota dan melempari Stefanus dengan batu. Adik-adik, bagaimana Stefanus ketika diadili? Sikapnya bagaimana adik-adik? Apakah dia marah? Apakah dia membenci? Tidak adik-adik ya. Stefanus penuh dengan hikmat dan roh. Sehingga dia berani untuk berkata-kata tentang kebenaran akan kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang disuruhkan Stefanus sebelum dia meninggal? Ketika Stefanus dilempari batu, ia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menerima rohnya. Setelah itu ia berlutut dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ia memohon supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Setelah mengatakan hal tersebut, Bapak Stefanus meninggal. Adik-adik, apa nilai Kristiani dari Stefanus? Di sini Kak Wiwi mencatat ada 3. Yang pertama, Stefanus adalah seorang martir yang pertama bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, sampai nafas terakhir, Stefanus masih tetap berdoa kepada Tuhan agar rohnya diterima oleh Tuhan. Adik-adik bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Kemudian yang ketiga, dia mendoakan orang yang telah menyakitinya. Adik-adik juga bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-60. Nah adik-adik, pelajaran apa yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita? Kak Wi mencatat ada 2 di sini ya. Yang pertama adalah
Stefanus taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita semua, adik-adik dan kakak di sini, menjadi saksi Kristus sampai mati dan menjadi saksi Kristus yang tetap taat dan setia. Yang kedua, taat akan perintah Tuhan. Seperti adik-adik di sini, ya, seperti adik-adik yang ada di Karmel itu ada ini Abah, ya, ayo baca Alkitab. Ya. Nah, mari kita baca Alkitab, baca firman Tuhan dengan setia, dengan taat, dan berdoa setiap saat. Ya. Taat juga kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah dan kakak-kakak di sekolah minggu. Taat kepada pemerintah, misalnya kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampah sembarangan, adik-adik tahu kan akibatnya apa? Bisa terjadi banjir, ya. Kemudian ketika adik-adik pergi naik sepeda motor, misalnya dibonceng oleh orang tua, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa kita memakai helm, ya. Kemudian taat terhadap lalu lintas, ya, lampu-lampu lalu lintas. Kalau merah, apa yang harus kita lakukan? Harus berhenti, ya. Tidak boleh jalan terus. Kalau kita jalan terus, apa yang terjadi? Bisa kecelakaan, ya adik-adik, ya. Nah, kita juga untuk saat ini taat kepada perintah pemerintah yang ada untuk kita tetap stay home, ya adik-adik, ya. Tetap di rumah saja. Tidak boleh pergi-pergi. Kalau misalnya kita pergi, apa yang harus kita lakukan? Pakai masker, cuci tangan, ya, bawa stand, ya adik-adik, ya. Nah adik-adik, itulah hari ini kita belajar bagaimana kita harus taat, ya, harus taat setiap saat, taat dengan kesungguhan hati, taat dengan kerelaan hati, seperti Stefanus, walaupun sampai dia meninggalkan nyawanya, ya, dia tidak melakukan kejahatan, tapi dia tetap taat dan setia, mengorbankan ketaatannya sampai akhir hayatnya. Hari ini kita diingatkan untuk tetap taat sampai akhir hidup kita. Apakah kita bersedia? Apakah kita bisa, adik-adik? Pasti kita bisa. Kita minta pertolongan Roh Kudus, kita minta pertolongan Tuhan untuk kita tetap taat dan setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh belajar untuk tetap taat dan setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh terus taat dan setia di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami, memampukan adik-adik kami untuk mereka tetap taat dan setia di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya berkata, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang ketaatan. Nah, ayat super kita hari ini dari Wahyu 2 ayat 10b. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah dibuka dari ayat itu? Oke, kakak akan bacakan buat adik-adik. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, sekarang giliran adik-adik ya yang mengucapkannya. Ayat super terambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat super hari ini, Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat super hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Adik-adik sudah bisa mengucapkannya, tetapi terlebih lagi adik-adik juga harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri ibadah kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah boleh kami lalui. Engkau sudah memberkati kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman yang tadi sudah kami dengarkan boleh dapat menjadi berkat bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.